Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiah SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Sukomangli, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan tentang strategi pengembangan literasi dan numerasi yang berpihak pada peserta didik SD Negeri Sukomangli. Kecakapan literasi dan numerasi merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang, termasuk peserta didik SD Negeri Sukomangli. Berdasarkan capaian rapat pendidikan untuk kompetensi literasi dan numerasi SD Negeri Sukomangli memang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, selaku pemimpin pembelajaran harus berani melakukan inovasi ataupun pembaruan. Namun, perlu diketahui bahwa untuk melakukan sebuah inovasi pasti ada tantangan. Nah, karena belum tentu hal baru bisa dengan mudah diterima oleh semua pihak. Maka dari itu, perlu ada praktek baik sebagai tindakan nyata dari rencana tindak lanjut. Begitu pula, praktek baik dapat digunakan sebagai monitoring dan evaluasi untuk menambah kepercayaan dari pihak lain. Strategi pengembangan literasi dan numerasi yang berpihak pada peserta didik SD Negeri Sukomangli dilakukan melalui 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial afektif. Dan yang ketiga, lingkungan akademik. Sebelum melaksanakan strategi, ada kegiatan-kegiatan yang mendahulinya. Di antaranya, analisis kebutuhan, memprioritaskan kegiatan, pembentukan tim gerakan literasi sekolah, penetapan hari literasi sekolah, dan menjalin kerjasama atau MOU dengan berbagai pihak. Mari kita lihat seperti apa strategi pengembangan literasi dan numerasi yang telah dilakukan di SD Negeri Sukomangli. Pertama, dari lingkungan fisik sekolah. Ada beberapa hal yang telah dilakukan untuk mengembangkan literasi dan numerasi dalam segi fisik sekolah. Pertama, menciptakan lingkungan fisik kaya teks dengan cara pelabelan pada objek atau benda-benda tertentu yang ada di lingkungan sekolah. Mengadakan atau menambah bahan bacaan anak, baik dalam bentuk buku cetak atau digital. Penataan kembali pojok baca dan pohon literasi di setiap kelas. Pemanfaatan majalah dinding untuk memajang hasil karya peserta didik. Pembuatan kartu literasi dan numerasi. Berlangganan rutin majalah atau surat kabar. Kemudian mengadakan atau membuat sarana dan prasarana permainan numerasi. Membuat sarana permainan tradisional. Menghimpun benda atau objek di lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk pengembangan numerasi. Meletakkan alat ukur di tempat yang mudah diambil untuk digunakan dan memanfaatkan biji-bijian atau kelereng untuk permainan numerasi. Dari lingkungan sosial afektif, hal yang sudah dilakukan yaitu melakukan kegiatan pemodelan membaca nyaring atau read aloud, mengadakan atau mengikuti event penumbuhan budaya baca melalui kegiatan lomba terkait literasi dan numerasi, pelibatan peserta didik yang sudah lancar membaca untuk menjadi pendamping atau tutor sebaya dalam membaca, mengadakan kunjungan atau wisata literasi, menyampaikan pesan-pesan positif kepada peserta didik maupun kepada orang tua peserta didik. Membangun budaya baca untuk kesenangan dengan mengadakan program satu buku satu anak. Membaca bersama orang tua secara berkala bagi peserta didik kelas bawah pada semester 2. Pembimbingan menulis karya sastra dan produk lain terkait literasi dan numerasi. Membuat perjanjian kerjasama atau MOU dengan berbagai pihak dan mendokumentasikan hasil kegiatan numerasi dan literasi peserta didik. Dalam hal lingkungan akademik,
Yang sudah dilakukan antara lain membiasakan membaca buku 15 menit sebelum dan sudah pembelajaran selesai. Guru memfasilitasi pembelajaran yang berbasis proyek. Pemanfaatan barang-barang bekas untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi bacaan atau informasi. Pengembangan budaya baca untuk pembelajaran dan asesmen. Memfasilitasi peserta didik dalam menyusun berbagai kalimat tanya yang bersifat produktif, imajinatif, dan terbuka dengan kata tanya pemantik adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Memfasilitasi peserta didik untuk bisa menulis cerita, membaca puisi, pidato, atau mendongeng sesuai dengan kemampuannya. Dan pemanfaatan Chromebook untuk mencari berbagai infografis terkait diagram atau bagan suatu objek. Untuk melaksanakan strategi pengembangan literasi dan numerasi tersebut tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu melibatkan kepala sekolah, tim gerakan literasi sekolah, peserta didik atau tutor sebaya, tenaga lain untuk pendokumentasian kegiatan, tenaga pengadaan atau pembuatan sarana dan prasarana kegiatan, komite sekolah, orang tua peserta didik, pengelola taman bacaan masyarakat, perpustakaan daerah, pemerintah desa, dan pihak dari media massa. Sumber daya dan sumber dana yang dibutuhkan berupa sumber daya manusia dan materi. Sumber daya manusia bisa melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan stakeholder yang ada, serta pihak-pihak yang peduli terhadap pengembangan literasi dan numerasi SD Negeri Sukomangli. Untuk materi bisa berupa buku-buku bacaan dan rak, alat ukur baik waktu, bilangan, tinggi badan, berat badan maupun suhu, dan cat atau kuas, penggaris, kertas, bambu, kayu, dan triplek, serta alat tulis dan alat gambar. Tidak lepas dari dana, maka sumber dana yang dibutuhkan bisa berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS dan donatur dari pihak-pihak yang peduli pada gerakan literasi sekolah. Setelah kegiatan terlaksana, tentunya perlu ada refleksi hasil dan dampak. Refleksi hasil bisa berasal dari kepala sekolah, tim gerakan literasi sekolah, peserta didik, orang tua, atau pihak lain. Dampak dari kegiatan strategi pengembangan literasi dan numerasi diantaranya mampu menumbuh kembangkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam berliterasi dan numerasi. Lingkungan kelas dan sekolah menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kerjasama atau MOU dengan berbagai pihak meningkat. Memperoleh bantuan buku-buku bacaan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian ada juga prestasi membanggakan dari peserta didik yang terkait dengan literasi dan numerasi. Di antaranya juara 1 lomba mendongeng putra dan putri tingkat kecamatan, juara 1 lomba mendongeng putri tingkat kabupaten, juara 3 putra dan putri lomba menulis cerita cekak di tingkat kecamatan, juara harapan 2 lomba pidato bahasa Jawa putra tingkat kecamatan, juara harapan 2 baca tulis aksara Jawa tingkat kecamatan. Pembelajaran dengan memanfaatkan Chromebook atau digitalisasi pembelajaran. Kemudian ada pemanfaatan teknologi lain yang terkait dengan IT untuk pembelajaran. Demikianlah paparan tentang narasi, strategi pengembangan literasi dan numerasi yang berpihak pada peserta didik SD Negeri Sukomangli. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadi referensi dan juga menginspirasi. Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.